Asyapmen 2022 adalah film mungkin kalian bertanya-tanya gue ini siapa dan kenapa gue ngomongin film yang udah rilis 2 tahun yang lalu. Gue bukan siapa-siapa, gue cuma penonton, gue bukan anak film, gue bukan anak sekolah teater, gue cuma nonton film. Dan iya adalah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Film Asyapmen karya ngomong itu benar nama channel YouTube ya. Itu udah banyak banget di review sama orang-orang sebagai film yang sampah. Tapi review ini kebanyakan sarkas, sampai di titik dimana gue ngerasa mungkin mereka ini gak suka sama Atanya dan bukan sama filmnya. Jadi gue coba nonton film ini tanpa mindset kalau film ini adalah buatan YouTuber Atta Halilintar atau Dan apakah filmnya bagus? Bikin film komedi itu susah. Acting di film komedi itu susah. Bahkan Tom Hanks pernah bilang di Round Table kalau ya acting di film komedi itu susah. So comedy is hard because you know instantaneously whether or not your soup is good food. Karena kalau misalnya bikin film horor itu tujuan dari filmnya ya buat bikin kita takut. Nah, kenapa bikin film komedi itu susah? Karena menurut gue buat bikin orang ketawa itu nggak ada rumus pasti antara mana yang berhasil dan mana yang enggak. Jadi yang bisa lo lakuin itu cuma ngelawak terus lihat responnya ketawa apa enggak. Nah, misalnya lu nongkrong sama teman-teman lu terus lu ngelawak terus nggak lucu, itu temen lu masih bisa kayak ngeledekin atau mungkin jokesnya yang nggak lucu tuh jadi lucu gitu, bisa kayak gitu. Tapi kalau film lu nggak bisa kayak gitu. Makanya menurut gue karena itu banyak stand up komedian yang kalau main film itu main filmnya komedi karena mereka ini dianggap sudah berpengalaman dalam menyampaikan sesuatu yang lucu. Atau bisa juga film komedi itu yang lucunya itu situasinya sekitarnya. Jadi karakter utama itu gak banyak ngelawak, tapi gimana caranya di dunia cerita itu sesuatu yang lucu gitu. Biasanya film yang kayak gini tuh beratnya di sutradaranya sama penulisnya. Nah, film Asyapmen bukan cuma gak lucu, tapi saking gak lucunya gue sampai ketawa. Banyak scene yang gue nggak sadar itu tuh maksudnya ngelucu atau komedi, tapi gue malah diingetin kalau gue harusnya ketawa di sini tuh. 2, 3, 7, 8, 9. Salah. Abis 3 itu 4, terus 5. Ngerti nggak? Maksudnya kan abis 3 kan 4, 5, tapi dia malah ngomong 7. Ngerti nggak? Coba gue ulang deh. Mungkin Atta nggak tahu ya formatnya bikin video sama film tuh beda gitu. Ini bukan prank, karena ini film, bukan di YouTube. Bukan cuma jokesnya yang gak masuk, tapi ceritanya berantakan banget. Sangat berantakan, sampai gue gak tahu apakah itu penulisnya emang sengaja bikin ceritanya berantakan supaya lucu, atau emang sampah aja. Film ini dimulai dengan Zul yang pengen jadi superhero di kampungnya. Dari awal udah diliatin kalau dia ini dicintai dan dikenal sama orang-orang kampung gitu. Lalu kita masuk ke flashback di mana Zul akan menceritakan tentang anak yang berbeda. Aku mau cerita tentang seorang anak yang dari kecil sudah berbeda. Gue tuh gak kayak cowok lain, gue waktu kecil harus belajar berenang dulu baru bisa berenang. Padahal kan di flashback ini juga kita dikenalkan dengan love interest Zul. Namanya Aisyah. Aku Aisyah. Dan kita juga dapat alasan kenapa Zul pengen jadi superhero. Seperti superhero, Pak. Jadi alasan Zul pengen jadi superhero adalah karena bapaknya menceritakan dia tentang pahlawan yang membela negara kita. Zul, itu udah kewajiban kita gak sih? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus membela negara kita. Itu udah kewajiban. Kalau pengen lebih menonjol mungkin bisa ke militer gitu, atau mungkin politik. Oke, mungkin Zul karena masih kecil mikirnya ke arah superhero gitu, atau mungkin yang dia tangkep yang penting nolong orangnya gitu. Gue ngerti, bercanda doang. Lalu di ulang tahunnya Zul dikasih sama orang tuanya jubah pecel lele yang dia pakai sampai sekarang. Dan di sini juga diliatin awal terlahirnya nama Asyapmen. 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 Asyap. Bukan cuma gue nggak suka sama nama Asyapmen, tapi menurut gue aneh aja lu menggunakan kata yang identik sama lu atau yang sering lu pakai sebagai nama superhero lu. Kayak lu bayangin temen lu yang suka ngomong bejir. Tapi gue gak tahu kenapa lu mau temenan sama orang yang ngomong bejir. Dia itu kalau jadi superhero namanya Bejirman. Bagus kan? Lalu kembali ke Zul dewasa yang bekerja keliling kampung sebagai Asyapmen. Sekarang aku sudah dewasa. To show and don't tell. Ini dia banyak kebantu orang dan kelihatannya ya orang kampung suka sama dia. Ada yang nunggak belum bayar gitu, tapi Zul nggak apa-apa karena Zul orang baik.
Terus ada juga scene Zul sama Aisyah yang ada scene ini. Kalau itu namanya Ben, dia haters sejati aku. Maaf ya Zul, uang air boleh nanti ya? Bayar pakai ini, boleh kok. Oh iya, itu nggak creepy sama sekali kok. Oh iya, jadi totalnya 50.000. Oke. Tapi gue ketinggalan kayaknya. Oh nggak apa-apa, minta foto kamu aja. Dilanjut dengan scene Zul dan dua temannya. Gue lupa namanya siapa, jadi gue nyebutnya dua temannya aja di sini. Mereka bereksperimen bikin Zul kesambar petir supaya Zul bisa dapat kekuatan super. Dan di titik inilah Zul meninggal dan filmnya selesai. Enggak lah, Zul selamat. Mungkin bisa dibilang Zul itu punya gen halilintar. Itu bukan jokes gue, itu jokes dari filmnya. Film ini juga bisa lucu kadang-kadang. Terus mereka coba bikin Zul digigit sama laba-laba, tapi Zulnya malah digigit ular. Kok bisa? Gue nggak tahu. Lalu ada scene kejar-kejaran antara seorang wanita dan segerombolan penjahat. Kenapa cewek ini dikejar? Mungkin nanti dijelasin. Nggak, sampai sekarang gue nggak tahu kenapa dia dikejar. Yang lucu dari scene ini itu mereka berkali-kali berhenti tiba-tiba, nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba berhenti. Kenapa pada diam? Kejar! Mungkin mereka juga nggak tahu gitu kenapa mereka ngejar cewek ini. Lalu cewek ini lompat ke kali dan mereka berhenti. Gue nggak tahu mereka nyadar apa nggak kalau cewek ini lompat. Tapi DP-Man, ini nama penjahatnya, nama penjahat yang bosnya ini. Itu nyuruh mereka tetap cari. Sementara dia berdiri sendiri di situ, ngeliat ke bawah. Kayak gue nggak tahu dia ini tahu apa enggak kalau cewek itu melompat. Kalau dia tahu, kenapa dia nggak lompat juga nyari gitu misalnya. Kalau dia nggak tahu, kenapa dia stay di situ? Apakah dia nggak bisa sembunyi tempat lain selain di kali itu? Gue nggak tahu. Lalu kita kembali lanjutin scene yang di awal. Jadi mana Zul lari di kampung itu dan dia melompat ke kali. Jadi alasan dia melompat itu ternyata adalah untuk membersihkan sampah di kali itu. Sebenarnya agak konyol, tapi mungkin itu gimmick dia. Dia kan pengen jadi superhero, itu gimmicknya dia, nggak apa-apa dong. Jadi menurut gue. Lalu tiba-tiba dia melihat ada badan wanita yang mengambang. Dan gue yakin pada proses pembuatan film ini ada kayak rapat besar gitu buat ngebahas scene selanjutnya ini bakal kayak gimana. Kayaknya adegan cewek yang tenggelam, tapi selamatkan. Ada punya ide nggak? Kita butuh komedi di sini. Ya, gimana kalau ada yang bilang dia itu selebgram? Soalnya selebgram kan harus cantik, dan dia cantik. Selebgram, bagus. Ada yang punya ide lagi? Oh iya, karena dia cantik, dibikinin bumerang. Oke lah. Gitu, tapi kita butuh yang bagus banget, idenya ada nggak? Ya. Gimana kalau ada kayak orang yang agak tua gitu, terus dia bilang, oh ini butuh nafas buatan nih. Wanita ini ternyata bernama Tiara, dan dia dirawat di rumah singgah. Tadi tangan kakak luka, tapi udah diobatin kok. Lu nggak tahu abis 3 itu 4, tapi lu bisa perban tangan orang. Oke. Jadi Zul jatuh cinta sama Tiara ini, dan dua temannya itu mau ngebantu dia makeover supaya dia lebih pede buat bisa PDKT sama Tiara ini. Adegan PDKT-nya mereka ini menurut gue creepy. Karena Zul sama dua temennya tuh terus-terusan bilang kalau mereka lagi PDKT. Berhasil nggak aku PDKT sama kamu? What? Sukses Jul, PDKT-nya. Just stop talking. Kamu lagi PDKT sama aku? Iya. How fast can you run? Mungkin di sini kalian bingung, gimana dengan Aisyah, teman masa kecilnya, orang yang pernah dikasih hadiah sama Zul. Gue nggak tahu. Mungkin mereka belum pacaran aja, jadi bebas Zulnya gitu. Kemudian di malam yang sama, Tiara pamit buat balik. Mungkin takut kali ya sama Zul. Gue juga takut sih kalau kayak gitu. Tapi tiba-tiba pas di kampung itu dibakar. Dan Tiara lihat pelakunya lalu dikejar. Gue nggak tahu ending kejar-kejarannya gimana, itu nggak diliatin. Cuma ngejar, berantem dikit terus ngejar lagi, gue nggak. Sementara itu ayahnya Zul meninggal sebagai superhero. Di film-film superhero itu sebenarnya udah biasa kalau ada kerabat dekat atau orang tua yang meninggal, yang dimana itu bakal memotivasi karakter utama kita buat
semakin yakin buat jadi pahlawan atau superhero gitu. Jadi gue nggak masalah sama scene ini. Lalu kita dikenalkan dengan villain utama kita, Nico. Jadi DP Man yang tadi itu anak buahnya Nico. Dan sekarang Tiara datengin Nico. Terus mereka mantan kekasih. Ingat gak tadi yang di awal si Tiara dikejar-kejar sama DP Man sama anak buahnya itu? Enggak, dia udah aman di sini, datang aja dia nggak apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Jadi rencana jahat Nico di film ini adalah untuk ngebakar pasar itu supaya orang kampung nggak ada penghasilan. Kalau orang kampung nggak ada penghasilan, mereka nggak bisa bayar sewa. Kalau mereka nggak bisa bayar sewa, mereka harus pindah. Nah, kalau mereka pindah, wilayah itu bisa jadi Akan hidup di tanah gersang. lahan Gersang Corp. Itu pokoknya nama perusahaan bapaknya, Gersang Corp gitu namanya. Rencana yang kedengarannya konyol dan rumit, tapi berhasil. Di sini Zul ngerasa gagal melindungi kampungnya. Walaupun itu bukan kesalahan dia, tapi dia tetap ngerasa bersalah karena dia ngerasa dia punya tanggung jawab. Dia pengen nyerah buat jadi superhero dengan cara ngebakar jubahnya dia. Tapi tiba-tiba datang ayahnya. Imajinasi. Asyap. I'm a terrific hugger. Zul, belum tidur kamu. Zul, ayah kamu udah meninggal. Itu imajinasi kamu aja, kamu nyari apa? Karena termotivasi lagi, Zul sama dua temannya nyari tutorial buat jadi superhero di YouTube. Di sini yang gue kaget karena gue gak nonton trailernya sama sekali. Jadi ternyata di film ini ada Yayan Ruhian, orang yang pernah berantem sama John Wick. Di sini dia menjadi YouTuber. Dia berantem dan dia punya rahasia tentang gimana jadi superhero. Dan kamu bisa tahu rahasia jadi superhero itu dengan membayar 1 juta. Menurut gue 1 juta buat diajarin langsung sama Mad Dog itu masih oke lah. Tapi di sini Zul lagi nggak ada biaya, jadi ya pas mau balik Zul nyelamatin anak kecil yang hampir ketabrak. Di sini dia tiba-tiba punya kekuatan kayak The Flash gitu, terus tiba-tiba kuat banget bisa dorong mobil. Lalu ternyata yang punya mobil itu adalah Mad Dog. Karena Zul udah baik nyelamatin anak kecil, dia mau ngasih tahu rahasianya secara gratis. Dan ternyata rahasianya adalah editan. Film terplot twist. Bayangin lu bayar 1 juta buat ngobrol sama Mad Dog. Misalnya lu nanyain, gimana sih berantem sama John Wick? Oh, itu ada naskahnya. Jadi kita latihan dulu, terus pas syuting kita berantem. Kita nggak musuhan beneran. Tapi tips ini beneran dipakai sama mereka. Mereka bikin video editan yang seolah-olah Zul jadi superhero di situ. Gimana dengan orang kampungnya yang terancam diusir? Nggak tahu. Mungkin dia pengen jadi YouTuber terus AdSense-nya dipakai buat bayar sewa gitu ya. Itu biasa sih. Di sisi lain, Tiara ngasih tahu ayahnya tentang rencana jahat Nico ini. Dan ayahnya yang lagi nyalek mungkin ngasih bantuan dengan cara ngasih sembako ke warga kampung Zul. Iko namanya money politik. Iko tidak benar, Iko. Bang, kita nggak butuh sembako, kita perlu duit, benar nggak Bu? Iya, harusnya ngasih duit, baru kita terima. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah ini, videonya Zul tuh tiba-tiba viral. Semua orang kampung tiba-tiba nonton videonya, semua orang tahu Asyap Man itu siapa, dan mereka nggak tahu itu editan. Jadi mereka kayak ngerasa aman gitu, dan mereka ngerasa kayak nggak perlu lagi lah mikirin gimana caranya bayar sewa. Videonya viral sampai-sampai anaknya Pak Gersang ini villain utama kita. Tadi Nico itu ternyata dia anaknya Pak Gersang, dan DP Man itu anak buahnya Nico. Nah, anaknya Pak Gersang, adeknya Nico itu pengen Asyap Man diundang sebagai bintang tamu di acara ulang tahunnya dia. Sementara di sisi lain, Zul ini ngerasa bersalah karena dia ngerasa dia ngebohongin warga dan ngebohongin semua orang gitu. Karena videonya editan. Oh ya, Tiara juga datang bawa kado buat Zul. Gue nggak tahu kenapa. Lalu undangan dari Pak Gersang datang ke Zul beserta uang DP yang jumlahnya tuh lumayan banyak. Nah, di sini uangnya bisa digunakan untuk membayar sewa. Jadi perjalanan Zul yang dari awal nonton tutorial YouTube video itu berujung jadi dia beneran bisa jadi pahlawan buat kampungnya. Dia bisa datang ke acara ini dan bisa ngebayar uang sewanya. Walaupun uangnya itu dari Pak Gersang dan dibayarnya ke DP Man anak buah Nico anaknya Pak Gersang. Tapi bisa lah jadi pahlawan akhirnya. Di tengah acara ulang tahun itu, ada Tiara yang ngendap-ngendap masuk ke rumah Pak Gersang. Gue emang gak secara detail banget nyeritain film ini, tapi gue berusaha banget buat film ini nyambung. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba dia ngendap-ngendap. Ternyata Tiara pengen ngambil sebuah data di ruangannya Pak Gersang. Dari mana dia rencanain itu? Gue nggak tahu. Ternyata isi flashdisk itu adalah rahasia kotor Gersang Corp yang ini dikasih ke ayahnya dan ayahnya marah.
Di sini kita baru tahu kalau ayahnya ternyata sekongkol sama Gersang Corp. Dan dia melarang Tiara buat ikut campur sama urusannya dia. Atau kalau enggak, dia akan membunuh Zul. Gerak-gerik kamu selama ini papa awasi. Kamu berani macam-macam. Kalau emang dari awal dia merhatiin gerak-geriknya Tiara, harusnya dia tahu dong kalau Tiara ini ikut campur sama urusannya dia. Kenapa dia kaget? Lu mau ngasih tahu gua kalau dari awal yang Tiara dikejar-kejar sama dipimen sama anak buahnya itu, terus dia ngelompat ke kali dan hampir mati tapi diselamatkan sama Zul, ketemu Zul dan seterusnya. Itu lu udah tahu dari awal. Lu ngerti kan sekarang kenapa gue bilang film ini bisa bikin gue ketawa? Di sisi lain, Zul kena hoax. Pokoknya Bapak tenang aja, percaya sama saya akan usir itu semua warga kampung yang bandel. Jangan tanya gue kenapa. Tapi ini menurut gue bakal jadi adegan yang seru sih. Karena di film-film superhero kan biasanya ada tuh yang superhero-nya dibenci sama warga-warganya. Kayak misalnya di Spider-Man No Way Home. Maybe it's not such a big deal. Spider-Menace. Governments around the world. Jadi gue mau tahu lah gimana caranya Zul melewati masalah ini gitu. Tiara pasti bisa jelasin ke orang-orang kalau Zul nggak bersalah. Ya bisa juga sih kayak gitu. Lalu mereka dapat berita, ya ada notif berita gitu. Kalau Nico dan Tiara tunangan. Jangan tanya gue nggak tahu kenapa. Tapi ini waktunya untuk montage Zul latihan. Masalah utamanya kan orang kampung nggak bisa bayar sewa. Terus sekarang dia udah punya uangnya. Terus lu latihan malam-malam tuh buat apa? Mungkin karena dia sakit hati ya, karena si Tiara tunangan gitu. Nggak tahu sih. Oke, kita ke Tiara. Jadi Tiara ini ternyata dia pura-pura tunangan sama Nico supaya dia bisa bohongin ayahnya dan bisa bohongin Nico, supaya dia bisa dapetin HP Nico. Terus dia kabur pakai mobilnya Nico juga. What? 21 call. Sementara itu di kampung, DP Man datang untuk menagih uang sewa. Lalu datanglah Asyap Man yang sudah latihan sepanjang malam untuk menyerahkan uang sewa. Nih duitnya. Itu kayak dihitung dulu gak sih? Tapi ingat, jangan ganggu lagi warga sini. Kurang. Ya kayaknya dihitung dulu gitu, kayak totalnya berapa. Uang segini gak ada artinya. Iko udah banyak. Nggak tahu kan, harus dihitung dulu. Bacot lo yang banyak. Kalian tetap harus pergi. Ini kampung kami. Kita tidak akan tinggalkan kampung ini. Sikat. Oh iya, jadi totalnya 5. Ini kurang. Udah cukup itu. Itu uang banyak. Enggak, ini kurang. Sora. Di posisi ini yang paling tepat menurut gue adalah panggil polisi. Di sini Zul dikeroyok habis-habisan sampai akhirnya warga juga ikut campur. Initiate retreat. Anak kecil dengan kursi roda. Lalu mereka tawuran. Ya. Kita butuh polisi. Akhirnya DP Man dan prajuritnya kalah dan mereka diusir. Kampung ini aman dan filmnya selesai. Tiba-tiba Tiara datang. Oke, ini mungkin rencananya dia ya. Kita tahu dia ngambil HP-nya Nico, tapi kita nggak tahu itu buat apaan. Jadi ternyata dia ngambil HP-nya Nico itu buat ngebongkar rahasia Gersang Corp yang ada di HP-nya Nico. Tapi ada satu masalah. Tapi masalahnya nih, handphonenya tuh di-lock pakai password. Are you stupid or something? Di sini yang lucu juga Zul kayak ngambek gitu karena Tiara tunangan. Kayak lu berdua kan belum pacaran gitu kan. Bukannya lu ngelakuin hal yang sama ya sama Aisyah. Ngomong-ngomong soal Aisyah sama anak-anak diculik. Jadi Nico menculik Aisyah dan anak-anak supaya Tiara mau balikin HP-nya dia, atau kalau enggak dia bakal hidupin bom yang itu bakal ngebunuh Aisyah dan anak-anak. Mereka semua akan ke surga. Saya share alamat saya ke HP kamu. Kamu kesini sekarang juga. Tunggu. Siapa tahu ini jebakan. Iya, soalnya ada bom. Lalu mereka pergilah ke alamat yang di Sherlock sama Nico. Di sisi lain, Pak Gersang yang baru tahu kalau HP-nya Nico diambil, dia marah sama Nico. Dan dia ngunciin Nico di ruangan itu sama anak-anak, nggak sama Aisyah, karena Aisyah dikeluarin. Besok pagi akan ada berita besar. Nico, anak Pak Gersang, karena merasa bersalah,
akhirnya memutuskan meledakkan dirinya. Nanti bakal gue jelasin, sumpah nanti bakal gue jelasin. Nggak lama setelah itu Tiara kan datang sama dua temennya Zul ini. Mereka datang, mereka nyelamatin Nico sama anak-anak. Terus pas perjalanan mereka mau keluar, mereka ngeliat Aisyah yang di dekat bom. Terus ada adegan Tiara berantem sama anak buahnya Pak Gersang. Nah Pak Gersang ngeliat ini, dia marah. Jadi Pak Gersang menggunakan Super Soldier Serum, iya, yang di Captain America itu, buat bikin dia jadi kuat. Dikit lagi. Di posisi ini jelas dong Tiara kalah. Tapi tiba-tiba datang Asyap Man. Oke. Gue mau bedah betapa gobloknya mereka semua ini. Tiara, dia pura-pura balikan sama Nico supaya dia bisa ngambil HP-nya Nico dan dia bisa membuka rahasia kotor Gersang Corp. Dari mana si Tiara ini tahu kalau di HP-nya Nico itu ada rahasia Gersang Corp? Tapi ada masalah. Dia nggak tahu password HP-nya Nico. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang ke kampung Asyap Man. Ngapain? Nggak tahu. Mungkin rencana dia dari awal cuma ngambil HP-nya doang. Kalau emang itu rencana lu, kenapa lu nggak ngendap-ngendap kayak yang lu lakukan di awal film itu? Dan gobloknya dia nggak mikir kalau HP itu ada passwordnya gitu. Nico, HP-nya diambil, DP Man kalah. Jadi dia nelpon HP-nya sendiri buat ngasih tahu ke Tiara kalau Tiara harus balikin HP-nya atau dia bakal bunuh Aisyah sama anak-anak itu. Oke, terus yang masalah Asyap Man gimana? Perlu diingat kalau rahasia Gersang Corp itu belum kebongkar sama sekali. Tiara belum tahu passwordnya apa. Oke, mungkin Nico takut Tiara bakal nyoba-nyoba ngeretas HP-nya dia, jadi dia tetap mau HP-nya itu balik. Tapi gimana kalau Tiara udah nge-backup filenya, terus HP-nya dikasih ke lu gitu, dan lu nggak punya Aisyah lagi, lu nggak punya Aisyah sama anak-anak lagi? Atau mungkin plan lu suruh mereka datang, lu ledakin bomnya, terus mereka semua mati dan HP lu hancur gitu. Itu bagus sih kalau kayak gitu plannya. Not this time. It never happened. It's false. Pak Gersang, dia baru tahu Nico HP-nya diambil, terus dia marah sama Nico. Jadi dia pengen ngebunuh Nico. Dan dia bilang, besok di berita akan ada kabar kalau anak Pak Gersang bunuh diri karena merasa bersalah. Merasa bersalah atas apa? Rahasia Gersang Corp belum kebongkar. Kok tiba-tiba anak lu mati, terus lu expect bakal ada berita dia mati karena ngerasa bersalah. Atas apa? Ngerasa bersalah atas apa? Beritanya cuma bisa masuk akal kalau rahasianya kebongkar, ya kan? Tapi kalau rahasianya kebongkar, lu juga hancur, hidup lu juga hancur, men. Lalu pas Pak Gersang ngeliat Tiara datang, dia bukannya mencet bomnya mungkin supaya hancur semua gitu juga, HP-nya juga hancur gitu. Jadi hidupnya aman gitu. Dia malah pakai Super Soldier Serum yang kayak di Captain America supaya dia bisa jadi kuat dan dia bisa ngalahin Tiara. Super Soldier Serum itu nggak ada dimension sama sekali di film ini. Tapi ada satu scene yang kayak nunjukin laci ditutup doang. Itu doang. Kenapa tiba-tiba ada di laci gedung ini? Kenapa tiba-tiba dia tinggal di sini? Kenapa ini punya siapa sih? Ini bukan punya Nico ya, ini punya Pak. Jadi Nico bawa tahanan ke gedung papanya gitu. Kemudian Zul datang menggunakan baju Asyap Man yang baru. Ternyata itu adalah kado dari Tiara yang tadi. Dan dia datang, gue nggak tahu siapa yang Sherlock. Mungkin Nico pas Sherlock itu dia ngirim juga ke Zul kan. Zul, gue di sini. Datang lah. Sokin. Tapi emang semuanya goblok aja. Nggak ada yang punya rencana bagus itu. Mungkin balance-nya di situ ya. Kayak misalnya Death Note itu kan musuh sama yang baik sama yang jahat tuh sama-sama pintar gitu. Jadi susah gitu. Ini bikin mereka semua jadi bodoh. Jadi imbang gitu. Nah walaupun udah 2 lawan 1 tetap mereka kalah. Ya iyalah lawannya Captain America. Pak Gersang yang sedang dalam posisi menang, dia minta HP-nya Nico. Baik-baik, nggak secara paksa gitu, minta aja. Mana handphone itu? Cepat berikan. Nah Nico, karena dia kecewa bapaknya pengen bunuh dia beralih. Dia berpihak sama Asyap Man. Jadi dia ngasih tahu passwordnya dia. Apa kamu bilang, Nico? Passwordnya 000. Dan dia ngebiarin temannya Zul itu buat ngupload rahasia-rahasia Gersang Corp. Ketemu. Ini semua bukti kejahatan Gersang Corp. Pak, mungkin ini saat yang tepat buat Bapak hidupin bomnya. Nah. Bapak kan megang tombolnya, Pak ya? Upload. Itu dia ngeledekin Bapak, Pak. Pak, ledakin aja, Pak. Terus akhirnya Captain America kita kalah. Dan sebelum dia mati, dia mencet tombol bom itu. Yang ternyata ada timer. Nah, ini gue udah teka-teki. Gedung mau meledak. Asyap Man baru aja selesai nganterin anak-anak sama Nico buat keluar. Mereka bisa jalan by the way, tapi dibantuin keluar. Di dalam tinggal Tiara sama Aisyah. Tiara nggak bisa jalan, Aisyah diikat. Sebenarnya waktu masih lama, cuma
mereka berdua kayak sama-sama nggak mau ditolong gitu. Zul, kamu tolongin Aisyah sekarang, Zul. Selamatin Kiara sekarang, Zul. Tolongin Aisyah. Bawa Kiara sekarang. Tolongin Aisyah sekarang. Calm down! You calm the fuck down! Nah, siapakah yang akan diselamatkan oleh Asyap Man? A. Aisyah. B. Tiara. C. Dua-duanya. D. Atta akan teriak sampai waktunya habis. Dan ya, jawaban yang benar adalah C dan D. Cerita di film ini tuh kayak nggak jelas arahnya mau kemana, kayak berantakan banget. Gue ngerti kalau bikin film komedi itu nggak harus detail banget, nggak harus ngikutin logika banget. Yang penting bisa terhibur kan. Dan kalau film ini jujur, gue terhibur. Terus apa yang gue permasalahin? Jadi gini, film yang gue nggak suka itu film yang plotnya biasa-biasa aja, terus performanya standar-standar aja, ceritanya udah banyak gitu. Itu film kenapa gue nggak suka? Karena bosan. Nah, film ini nggak bosen, tapi aspek yang menghibur bagi gua untuk film ini adalah betapa jeleknya film ini. Tapi gimana kalau ini sengaja? Emang mereka dari sana pengen bikin ini jelek supaya orang-orang kayak gue bisa terhibur gitu nontonnya. Apakah ini hal yang disengaja? Ini yang mau gue bahas di sesi acting di film ini. Menurut gua, selain Rizky Bilar, biasa-biasa aja. Performa mereka untuk sebuah film komedi bagus enggak, jelek bisa iya. Sekali lagi ini opini dari gue yang cuma nonton. Gue nggak ada kuliah film, gue nggak ada sekolah teater, gue nggak ngerti acting gimana, gue nggak ngerti bikin film gede itu gimana. Gue bukan siapa-siapa, gue cuma nonton. Menurut gue seorang aktor itu harus dapat memahami dan menghayati peran yang dikasih ke dia supaya dia bisa perform semaksimal mungkin. Kalau untuk film komedi mungkin maksimal yang dimaksud di sini, maksud gue bisa ngelucu lah atau bisa mengeluarkan ekspresi yang bikin kita kehibur, kalau bisa ketawa gitu. Sementara kalau hal-hal kayak menghayati, memahami itu lebih ke arah yang dapat peran-peran serius. Jadi gini, kebanyakan jokes di film ini nggak masuk ke gue udah bilang itu. Nah, yang dapat peran buat full ngelawak, full buat komedi itu Zul, orang-orang kampung ya, sama DP Men. Kalau kayak Tiara, Niko, Pak Gersang itu mereka dapat peran yang serius. Formulanya itu model-model film Guardians of the Galaxy 1 atau Thor Ragnarok gitu, yang dimana satu konyol banget, yang satu serius banget, kayak ada kontras gitu. Nah, tapi kenyataannya untuk film ini gue lebih banyak ketawa di bagian yang serius. Gue paham acting itu susah, dan gue yakin juga aktor-aktor di film ini itu berusaha buat nyelamatin film ini. Tapi aktor tetap nggak bisa begitu bebas karena dia harus ngikutin naskah. Dan kalau naskahnya sampah, ya susah. Misalnya ada adegan yang latarnya serius, itu kan perlu ada kayak momentum gitu, bikin kita pelan-pelan masuk ke dalam adegan yang serius itu. Terus tiba-tiba ada yang meledak tiba-tiba gitu misalnya. Jadi dibangun pelan-pelan scene-nya supaya kita pelan-pelan ngikutin gitu hal yang serius ini. Kebanyakan adegan serius di film ini antara actingnya berlebihan atau nggak ada momentum sama sekali buat gue masuk ke dalam adegan itu. Bisa ngehancurin Gersang Corp. Papa nggak akan biarkan kamu ikut campur semua. Akan bongkar semua kejahatanmu. Apa kamu bilang? Ya mending gak usah dong, Pak. Kan Bapak tahu sendiri kalau Niko lagi sibuk ngurus dengan warga. Kenapa masalah itu belum selesai? Pak. Apa nak? Kayaknya aku lebih milih kuliah daripada... Papa kan udah bilang, kamu kenapa cari... Karena itu gue gak setuju kalau film ini dari awal emang sengaja dibikin jelek supaya orang kayak gue bisa terhibur. Menurut gue emang salah aja mereka. Kenapa? Karena kalau emang iya, kenapa itu gak diimplementasiin juga ke sisi yang komedi banget? Kenapa sisi yang di komedi malah isinya penuh dengan jokes-jokes yang gak lucu? Gue udah nonton reviewnya Tara Arts tentang film ini, dimana dia bilang film ini gak bisa disamakan dengan film-film superhero yang lain, kayak Gundala atau Siasi gitu. Film ini lebih ke arah komedi action, dimana disandingkannya oleh Tara Arts ini dengan film Kung Fu Hustle, karyanya Stephen Chow. Karena lu harus ada film selain superhero, ada namanya superhero Stephen Chow, gue sebut ya. Komedi. Iya. Ya, kan kayak Stephen Chow pas Kung Fu Hustle, digigit ular. Nah, terus lu mau samain film ini dengan film, kalau gue liat dari review-reviewnya ya, dia mau nyamain kayak film superhero biasa. Beda. Oke, Bang Tara, Bang Gema, gue fans lu berdua. Gue setuju dengan lu bilang ini film bukan film superhero dan film komedi action aja.
Tapi gue nggak setuju dengan lu menyandingkan film ini dengan Kung Fu Hustle. Untuk membuat film yang komedinya lebay-lebay banget, kayak misalnya Kung Fu Hustle itu pertama lu harus lucu. Yang kedua, itu udah harus jadi intensi lu dari awal dan harus konsisten. Lu mau film lu ke arah situ, lu harus bikin film lu ya arahnya ke situ gitu. Oh. Gue suka Kung Fu Hustle, ceritanya berantakan, aktingnya berlebihan, tapi itu kayak sesuatu yang disengaja sama mereka. Sesuatu yang bagi mereka itu nilai jual. Ini yang bagus dari film kita, karena kita nggak peduli, men. Sementara untuk A Sharp Man, gue ngerasa hal-hal yang berlebihan atau yang berantakan itu gue lihat sebagai suatu kesalahan, bukan intensinya kayak gitu. Kalau emang gue salah dan mungkin maksud kalian kayak gitu, mungkin kalian gagal buat nyampein pesan itu ke gue. Bukti yang gue pakai, kenapa banyak banget jokes yang rendahan banget. Kalau emang lu maunya kayak Kung Fu Hustle, ya udah lu konsisten jokes lu di situ aja, main di situ, main di action komedi, nggak usah lu tutorial sunat. Tapi kan bang, komedi itu kan subjektif. Shark Boy and Lava Girl. Gue suka banget film ini waktu gue masih kecil. Ini kayaknya film yang membuat gue sampai sekarang gila-gila sama cewek yang rambutnya pink. Gue inget banget momen gue nonton film itu. Hari Minggu sore, gue duduk di depan TV sambil makan sereal. Gue ketawa sama setiap jokes di film itu. Dan di akhir film, dengan mata yang terbuka lebar dan senyuman yang tak ujung pudar, berpikir bahwa ini adalah film terbaik yang pernah gue tonton. Dan di situ juga gue bersyukur gue udah dilahirkan di dunia ini. Lompat ke 14 tahun ke depan, gue masih nggak tahu itu film tentang apa. Mungkin yang mau gue bilang, gue tuh nggak bisa ngejudge film ini, Shark Boy and Lava Girl ini, dengan otak gue yang udah 22 tahun dan udah nonton lebih dari 12 film. Jadi gampangnya, film A Sharp Man itu bukan gue target pasarnya. Dan kalian yang review jelek di Letterboxd, kalian juga bukan target pasarnya. Gue yakin target pasar Atta itu bukan orang yang main Letterboxd, tapi fans-fans setia dia. Mungkin anak-anak, atau kayak yang Raffi Ahmad bilang di film itu, mendingan konten-konten bucin. Kayak anaknya Gen Halilintar yang lagi deket sama anaknya keluarganya Hermansyah tuh. Bucin banget. Mama se-Indonesia seneng banget. Bisa aja gue jadi polisi sinema ngomong ke orang yang bilang kalau film ini bagus. Kayak, oh bocah, goblok, tolol, gak ngerti film lu, balik aja lu. Tapi itu kayak gue ngeledekin diri gue yang dulu suka sama Shark Boy and Lava Girl. Emang secara teknis gue yang waktu masih kecil lebih goblok daripada gue yang sekarang. Tapi gue sampai sekarang belum pernah ngerasain kebahagiaan yang sama dengan waktu gue nonton film Shark Boy and Lava Girl waktu gue masih kecil itu. Siapa yang menang di sini? Lu mending goblok tapi bahagia, apa pinter tapi nggak bahagia? Menurut gue film ini walaupun tujuannya dibikin sebagus mungkin, tapi dari tim produksi ngerasa ini film cukup lah untuk menghibur target pasarnya. Film yang kelihatannya berantakan banget ini, yang kayak bikinnya kayak nggak niat ini, bisa aja dilihat sama anak-anak sebagai sebuah masterpiece. Gue nggak ada maksud ngehina semua orang yang kerja di balik film ini ya. Gue nggak tahu bikin film panjang itu gimana. Gue nggak pernah bikin film panjang, gue nggak tahu, gue cuma nonton. Tapi yang gue maksud dengan kelihatannya nggak niat, itu bukan kalian nggak niat kerjanya, tapi hasil akhirnya terlalu berantakan sampai gue mikirnya kayak ada yang salah di produksi ini. Sekali lagi, itu di mata gue, dan mungkin mata gue ini bukan target pasar kalian. Jadi untuk penutup, mungkin gue akan mengutip sebuah quotes yang sangat tepat untuk digunakan di konteks ini. Quotesnya itu quotesnya gue. A Sharp Man adalah film. Apakah film ini jelek? Ya. Apakah gue suka? Mungkin. Jika film ini dianggap sebagai film superhero, apakah ini salah satu film superhero paling jelek di Indonesia? Mungkin. Apakah gue lebih mending nonton ini 3 kali daripada nonton Gundala lagi? Ya.